Sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Bagi yang baru bergabung dan mampir di channel Junot Voice, saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman sebenarnya untuk melihat sebuah video dan dimana video ini menarik juga untuk kita simak ya. Mungkin nanti pada kesempatan kita berkomentar juga ya. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk melihat sebuah video di mana beberapa ini saya akan random ya memilih video dengan membuat judul ya. Saya juga penasaran ya mengenai IKN. Cuma bukan reaksi dalam negeri ya, tapi tetangga kita, contoh Malaysia, mungkin Singapura, Brunei dan gitu. Saya akan random mencari di channel TikTok maupun YouTube mengenai reaksi orang Malaysia melihat IKN Ibu Kota Nusantara. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya teman-teman, biar video ini semakin berkembang. Amin. Oke, kita langsung ke videonya. Check it out. Sedia menjelang pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan yang terletak berhampiran kedua-dua negeri itu. Ini ada captionnya ya, 27 Februari 2023 pemindahan Ibu Negara Indonesia ke Kalimantan pembangunan sempadan di Sabah Sarawak perlu jadi fokus. Berarti ini uploadan udah lama ya, tahun kemarin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, fokus perlu tertumpu kepada usaha mempercepat pembangunan di sempadan. Ini termasuk menambah baik kompleks custom, immigration dan kuarantin CIQ di sempadan utama antara Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata, aspek lain yang harus diberi perhatian ialah membina dan meneroka jalinan kerjasama perniagaan dengan perniagaan antara Malaysia dan Indonesia. Ia bertujuan mewujudkan interaksi ekonomi antara sempadan bagi memenuhi keperluan kedua-dua negara. Malaysia-Indonesia mungkin boleh merancang untuk membangunkan laluan kereta api di sempadan Sarawak dan Kalimantan. Kemudahan itu dapat digunakan untuk mengangkut barangan dari Kalimantan ke Bintulu menggunakan fasiliti pelabuhan Bintulu. Sabah dan Sarawak perlu bersiap sedia menjelang pemindahan. Ini video yang pertama ya, jadi mengenai itu mungkin ada saya kurang paham bahasa Malaysia. Jadi kurang lebihnya sepertinya ya, saya harap mungkin dengan adanya kerajaan Malaysia itu juga mengajukan kerjasama mengenai pembangunan IKN itu mungkin ya. Tolong yang tahu artinya komentar ya. Salah satu ikon projek di Indonesia ini adalah Nusantara lah, tapi mereka ada berbagai pusat ekonomi lain. Contohnya kita ambil Bali lah. Bali dia ada ikon dia sendiri sebagai pusat wisata pelancongan mereka dan projects that branding yang sebegitu. Macam tu juga Jakarta dulu sebagai pusat perekonomian. Tetapi saya rasa Indonesia ni dia nak meluaskan peranan wilayah-wilayah yang ada dan dia nak menghasilkan potensi-potensi ekonomi baru dalam wilayah yang berbeza. Itu cara dia untuk menangani jurang ekonomi antara wilayah dia. Saya percaya Jakarta akan terus memberi peranan dia, tetapi dia nak expand road. Itu jangka masa panjang, of course. Itu antara potensi-potensi yang mereka telah berfikir daripada sekarang. Macam tu juga Malaysia satu waktu dulu bila kita ada Kuala Lumpur, tiba-tiba kita bangunkan Putrajaya. Orang lain pun kata mengarut dan sebagainya. But it happened. Dia mengembangkan potensi ekonomi kepada tempat-tempat lain dan itu memberi satu niche area. Pusat pentadbiran kita adalah Putrajaya, pusat ekonomi kita di Kuala Lumpur. So dia memberi peranan yang berbeza. Kita ada idea sebegitu. Contohnya Cyberjaya lah, satu dulu sebagai pusat multimedia super corridor. Tapi pelaksanaan implementation ni gagal lah bagi saya. Tetapi idea tu ada pada ketika tu. Tapi berapa signifikannya kalau kita bincang tentang Nusantara itu sebagai pusat ekonomi, ia juga menggambarkan bagaimana foresight dia, bagaimana Indonesia sekarang ni berfikir jangka masa panjang. Saya nak bagi beberapa simbol lain lah, kata bagaimana Malaysia dulu
pun bila Malaysia mencanangkan nak buat KLCC, orang kata ni membazir besar. Saya pada jiwa muda saya pun fikir masa tu macam tu juga. Tapi kita lupa bahawa dia sebenarnya adalah satu penjenamaan kepada negara. Dia memberi signal kepada negara-negara luar bahawa Malaysia ni boleh membangunkan infrastruktur sebegitu, moden sebegitu, gas begitu, dengan facilities yang dikaitkan dengan Petronas dan sebagainya. So that is a symbol bahawa Malaysia ini ada potensi untuk berkembang, ada teknologi dia. Macam tu juga Formula F1. Bila kita bangunkan, orang mengadu kata benda tu, kata wastages dan sebagainya. Tetapi Formula 1 ini dia bukan semata-mata racing kereta. Dia adalah satu konsep untuk kita menguji kemampuan jentera kita, pembangunan kejuruteraan kita dalam konteks otomotif dan sebagainya. Kita nak test satu inovasi baru, teknologi. Jadi apa sih warga Malaysia itu ya patut ya misalkan kita menjadi perhatian tetangga kita, karena kita bertetangga ya teman-teman. Apalagi dengan adanya pembangunan ibu kota baru, ibu kota Nusantara atau IKN ya di Indonesia itu untuk apa ya, mengimbangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya kurang lebih. Tapi tetap ya, walaupun ibu kota pindah ke Pulau Kalimantan, Jakarta masih menjadi kota bisnis gitu. Hanya ke pemerintah negara itu dipindah ke Nusantara gitu. Jadi itu juga mungkin adalah salah satu strategi biar pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu merata, tidak hanya di Pulau Jawa ya, atau di kota-kota besar, terutama ya Pulau Jawa ya, jomplang banget. Dan orang Malaysia ini tadi yang tadi kita simak itu dia bukan iri ya, tapi mereka menjelaskan bahwa ini adalah suatu Indonesia ingin menunjukkan bahwa misalnya Indonesia itu bisa berkembang lebih dengan dari upaya mereka sendiri gitu. Bahkan dulu Malaysia juga seperti itu kan gitu. Upaya mungkin mereka iri ya gitu. Tapi setiap negara pasti ingin punya saling unggul gitu, segala faktor ya. Terus saya akan lihat tuh kayaknya ada berita mengenai kereta pertama di Indonesia yang tanpa rel ya. Kereta cepat tuh kan adanya di, yang pertama di Indonesia itu adanya di Jakarta ya. Nah ini tanpa rel itu adanya di IKN. Kita cek ya. Kereta tanpa rel atau Autonomous Rapid Transit di Ibu Kota Nusantara bakal segera diuji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut uji coba itu akan dimulai pada Senin 5 Agustus 2024. Uji coba ini akan dilakukan sampai Desember 2024 tanpa memungut biaya. Jadi gini guys, ini untuk Agustus nanti akan diadakan uji coba untuk transportasi yang ada di IKN nantinya itu dengan kereta api tanpa rel ya, itu didatangkan dari Cina ya. Jadi nanti ketika uji coba itu antara Agustus sampai Desember nanti itu gratis ya, tanpa dipungut biaya. Ini nanti kalau sudah emang terwujud di IKN atau di Indonesia, ini bakalan menjadi kereta api tanpa rel pertama di Indonesia ya teman-teman, terutama di IKN. Pastinya warga setempat bakalan senang juga ya, juga mempermudah, makin canggih Indonesia. Tapi nanti kita tunggu bareng-bareng ya teman. Biasanya bukannya saya mau julid atau gimana, tapi biasanya kalau ada berita seperti ini pasti banyak konten kreator asal negara Malaysia yang bereaksi, ataupun bahkan ada netizen oknum-oknum orang Malaysia itu bakalan berkomentar di TikTok di sana sini mengenai ini. Kita tunggu aja ya nanti ya. Oke, segitu aja dari saya Junot undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Suara mulai menggelegar, Arvel yang sadar bagaikan kilat yang menyambar. Kita berdentuk keras, bass berguncang bumi. Dengan drum yang menggelegar kita bangkit dari mimpi. Altaran, belajar pagi
dalam setiap lirik yang lantang. Dengan kita terbatas, kita takkan pernah hilang. Marvelous nama yang menggema di angkasa.